Ya. Kok baca ayat 62? Innal ladzina amanu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Farul, apa bacanya? Gun? Kenapa? Hukum bacanya benar, cuma alasannya salah. Karena nun tasydid, itu aja udah. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu Kabir, liatin ayatnya. Alif lam Syamsiyah. Kenapa bukan idgham, Bir? Kalau digabungin Kenapa bukan gunnah? Kenapa bukan gunnah? Kenapa bukan idgham? Karena kalau gunnah kan sama hurufnya. Kalau ini kan ada alif. Ada alif lam ya. Karena ada alif lam ya. Jadi nunnya ini bertasydidnya bukan karena sama. Tapi alasannya karena ada alif lam. Ya, boleh juga. وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ Fathah bertemu dengan waw sukun. Madlin ya. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا hum yahzanun. Bang Rudi, wala. Subhanallah. Ya. Sekarang kita tadabbur. Innal ladzina sungguhnya orang-orang amanu yang beriman bil anbiya'i min qabl, yakni beriman dengan para nabi sebelumnya. Jadi selain kita mesti iman dengan Rasulullah Muhammad SAW, kita juga mesti beriman dengan nabi sebelumnya. Ya, semuanya tanpa terkecuali. Minimal iman dengan 25 nabi. Maksimal 124.000 yang tidak diketahui secara jelas nama-namanya. Yang diketahui secara jelas dan mesti kita iman yakni 25 nabi. Adab. Terus
Diam, satu-satu aja. Gak urut juga nggak apa-apa. Yang penting 25. Satu-satu tuh, jangan lanjut. Pelan-pelan aja. Sok. Cukup. Nah, terus bentar dulu. Aha. Nyampe Ibrahim. Ibrahim tuh udah berapa? Terus. Oh, berapa, Pak? Langsung Musa. Terus apa lagi? Yang belum ketebak aja, nggak apa-apa, nggak urut juga. Ya. Musa, Ilyas. Ya, terus. Ilyasa. Ya. Nabi Anu. Hah? Lut. Ya. Yahya. Ya. Isa. Ya. Muhammad. Muhammad. Ya. Masih ada lagi? Ayo, yang belum gue sebut masih ada. Nabi Yusuf. Belum. Terus. Bapaknya siapa? Bapaknya Nabi Yusuf. Israel. Bani Israel, Yakub. Terus satu lagi. Ishak. Ayo. Kang Rudi. Masih ada yang belum gue sebut? Maryam, Nabi Maryam. Masih ada yang belum. Yang bukan Bani Israel, dari jalur Ibrahim. Dari anaknya Ibrahim, Madian. Hah? Yakub wis. Ya, Daud belum. Terus. Ya, terus. Satu lagi. Ilyasa wis. Ya, Zulkifli. Ya, Zulkifli. Masih ada yang belum kesebut. Apa lagi? Yunus. Ya, masih ada lagi. Ya, Ayub. Masih ada lagi. Zakaria sudah ini sama ini. Sudah kesebut kan? Apa lagi? Masih ada lagi? Yahya, wis. Masih ada lagi? Shuaib. Sudah kesebut semua? Satu lagi? Harun, ya. Masih ada lagi? Ayub sudah? Idris bukan. Idris ya. Enggak, 25 nabi. Sudah hafal semua? Hafal enggak? Lut belum. Sudah. Ya. Titik besarnya nasabnya Anbiya itu pertama di Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam punya anak namanya Syith atau Nabi Syith alaihissalam, tapi bukan 25. Titik-titiknya nih, titik besarnya, biar mudah menghafal. Nah, dari semua nabi itu keturunannya dari Nabi Syith alaihissalam. Meskipun Nabi Adam punya anak banyak, ya minimal dalam satu riwayat 40 anak, bahkan dalam riwayat lain sampai 100 anak, lebih dari 100. Tapi riwayat yang masyhur dalam tafsir Ibnu Katsir yakni 40 anak. 20 anak laki-laki, 20 anak perempuan. Maka titisan Nabi itu dititipkan Nur Muhammad di Nabi Syith alaihi salam. Ya. Biar enggak rancu. Nabi Syith ya turun sampai ke Idris. Nabi Idris alaihissalam turun sampai ke Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh punya anak, ya. Ada Kan'an, ada Yafid, ada Ham, ada Syams. Nah, dititipkan Nur Anbiya ini di Syam, bukan di anak yang lain. Nah, maka dari Syam ini nanti ada Nabi Saleh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Lut, ada Nabi bukan Ishak. Ini belum nyampe ya. Nanti belum nyampe ke bawah. Ya, ada Nabi Hud, ya. Jadi dari Syam ini menasabkan Anbiya 4 orang anak, ya, atau pertama tadi ada Saleh, Hud, Ibrahim dan Lut alaihimussalam, ya. Kemudian nasabnya Anbiya ini ada di Ibrahim, bukan yang lain, ya. Setelah zamannya Nabi Ibrahim ke bawah, maka nasabnya dari Ibrahim semua, nggak ada yang lain. Maka Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi atau nenek moyangnya para nabi. Nah, semuanya dari Nabi Ibrahim, ya, tanpa terkecuali, ya.
Nabi Ibrahim punya anak, ya. Di antaranya anak yang tidak diangkat jadi nabi, Madian. Dari Madian ini Shu'aib alaihissalam, ya. Kemudian Nabi Ibrahim juga punya anak, ya, Ishak dan Ismail. Ishak dan Ismail diangkat jadi nabi, tapi dari Ismail dihentikan dulu nih nasab anbiya'nya, dipersiapkan untuk Rasulullah sengaja, ya. Nah, kemudian lanjut nasab anbiya'nya dari Nabi Ishak alaihissalam, ya. Nabi Ishak punya anak Yakub. Nah, berhenti dulu di Yakub karena Nabi Ishak juga punya anak lain, ya. Nanti dari jalur Aish ini ada nasab anbiya 2 orang, Ayub dan Zulkifli, ya. Kemudian setelahnya dari Nabi Yakub semuanya, atau yang disebut dengan Bani Israil, ya. Kemudian setelah selesai sampai ke Isa alaihissalam, barulah Allah menurunkan Nabi yang paling mulia, Nabi terakhir dari jalur Nabi Ismail alaihissalam turun ke bawah, ya. Begitu. Jadi garis besarnya ada di Nabi Adam, ada di Nabi Nuh, ada di Nabi Ibrahim, dan kemudian di Bani Israil atau Yakub alaihissalam, ya. Innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman, bil anbiya'i min qabl, ya, dengan para nabi yang terdahulu, bukan hanya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kesempurnaan iman kita sebagai orang Islam mesti beriman dengan nabi yang terdahulu. Kita mesti menerima kalau Isa adalah nabi, ya. Kalau Yahya adalah nabi. Kalau Zakaria adalah nabi, ya. Kalau Sulaiman, Daud dan seterusnya adalah nabi, ya. Jadi jangan iman kita hanya ke Rasulullah saja, karena semuanya juga membawa misi sama, yakni misi tauhid, ya. Walladzina hadu, dan orang-orang yang hadu. Hadu ini siapa? Humul Yahudu. Mereka itulah orang-orang Yahudi. Ingat, awal pertama kali ketika nasabnya masih dekat dengan Nabi Yakub alaihissalam, orang-orang Yahudi ini masih mengesahkan Allah. Bahkan sampai sekarang, kalau ditanyakan kepada orang Yahudi, kamu Tuhannya ada berapa? Mereka bilang apa? Tuhan kita ada satu yang menciptakan langit dan bumi, ya. Orang Yahudi itu menyembah Tuhan yang satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara tidak sadar mereka itu menyembah berhala yang tidak berbentuk. Apa berhala yang tidak berbentuknya? Mereka masih mengakui kalau mereka itu adalah umat yang terbaik, dan mereka tidak mau beriman kepada Muhammad. Hati-hati, ya, jangan terlalu membanggakan nasab, karena semuanya di mata Allah ini sama, baik dia keturunan konglomerat, dia keturunan orang miskin, dia keturunan habaib pun sekalian, itu di mata Allah sama, tidak ada beda, semuanya akan dihisab, ya. Itu maha adilnya Allah. Dalam salah satu hikayah, suatu ketika Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha meninggal dunia. Ada salah satu sahabat, ya. Ada salah satu sahabat yang pengen mendengar kejadian apa di alam kubur tatkala Fatimah radhiyallahu anha meninggal dunia. Kemudian ditegur oleh salah satu sahabat yang lain, sungguhnya Fatimah radhiyallahu anha itu adalah anaknya Rasulullah. Dia juga sama seperti kita, meskipun nasabnya Rasulullah. Artinya sama itu maksudnya apa? Sama akan mendapatkan perlakuan, akan ditanyakan di alam kubur, ya. Hanya saja memang kita diperintahkan untuk memuliakan dzurriyyah Rasulullah sebagaimana tanda bukti cinta kita kepada Rasulullah, ya. Tapi semuanya di mata Allah sama.
akan dihisab dengan hisab yang sama, akan dihitung amalnya dengan amal yang sama, tergantung amal perbuatan. Maka benar apa kata Allah dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Walladzina hadu humul yahud. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, wan Nasara, wassabiin, dan orang-orang Nasrani, wassabiin. Siapa itu wassabiin? Ta'ifah minal Yahudi wan Nasara, yakni satu golongan dari orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Jadi Yahudi dengan Nasrani itu berkaitan. Karena Nabi Isa alaihissalam keturunan Yahudi. Keturunan Yahudi Nabi Isa itu. Dari jalur Yahuda. Yang keturunan Yahudi ini Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam. Ini yang keturunan Yahudi. Ya. Maka orang Nasrani itu mesti ada kaitannya dengan Yahudi. Dan mereka juga mesti campur tangan dengan apa yang terjadi di Baitul Maqdis. Mesti. Dan kita juga mesti campur tangan. Karena mereka telah membuat kerusakan di Baitul Maqdis. Man amana minhum, ya, barang siapa yang beriman, ya, di antara orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani maupun golongan di antara orang Yahudi dan Nasrani, yakni beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila sholihan. Amila sholihan ini maksudnya menjalankan syariat di masanya, ya, di masanya sebelum Rasulullah datang, ajruhum inda rabbihim, maka mereka tetap mendapatkan pahala di sisi Rabb, yakni di sisi Allah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak akan takut dan mereka tidak akan sedih. Jadi orang Yahudi, keturunan Yahudi, Bani Israel, orang Nasrani sebelum datang atau sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, mereka beriman dan menjalankan syariatnya, menjalankan Injilnya, menjalankan Tauratnya, menjalankan Zaburnya, menjalankan sahifah Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka akan masuk surga. Tapi pada masanya sebelum diutus Rasulullah. Ini yang kadang-kadang menjadi dalil hari ini yang disalahgunakan oleh orang-orang Nasrani ketika berdebat. Ada tuh dalam Al-Quran kita orang Kristen masuk Islam. Padahal tafsirnya adalah min qabl, sebelum syariat ini disempurnakan oleh Rasulullah. Jadi kalau ditanya orang Yahudi zaman dulu yang menjalankan syariatnya, mengamalkan Injil, mengamalkan Tauratnya, mengamalkan Zaburnya, mereka masuk mana? Surga. Tapi dengan syarat menjalankan syariat. Sebagaimana kita hari ini, orang Islam kalau menjalankan syariat masuk surga. Tapi kalau nggak menjalankan syariat, meskipun dia ngaku beriman, ya celaka juga. Ya karena syaratnya wa amila sholihan. Amila sholihan itu amal soleh yang menjalankan syariat. Jadi syariat itu penting. Maka kalau ada wali menjauhkan diri dari syariat, itu wali syaitan. Kelas kamu masih syariat. Kalau saya udah ma'rifat. Jadi jangan tanya saya sholatnya di mana. Soalnya makomnya beda. Sorry aja ya. Maka waliullah itu tidak akan menghinakan syariat. Beda dengan wali syaitan. Ya, itu bedanya waliullah dan wali syaitan. Kalau waliullah itu memuliakan syariat, kalau wali syaitan itu menghinakan syariat. Meskipun dia bisa berjalan di atas air, bisa terbang di atas angin. Kata Imam Syafi'i rahmatullah alaihi, la taghtar, itu wali syaitan.
Jangan terkagum-kagum kepada orang yang demikian. Itu adalah sekutunya syaitan. Ya. Jadi hari ini kalau ada yang bisa terbang dibacok nggak apa-apa. Jangan menganggap itu waliullah dulu. Coba dicek dulu goloknya bener nggak. Biasanya wali syaitan ini nggak sembarangan keluar. Wali syaitan sendiri juga nggak sembarangan keluar. Dan nggak mau diekspos di media sosial. Karena wali syaitan ini perjanjiannya dia mengabdi dengan kesadaran dia, mengabdi untuk syaitan. Maka biasanya itu di tempat-tempat tersembunyi dan jarang keluar. Jadi kenikmatan dia itu mengabdi untuk syaitan. Kenikmatan dia. Tapi kalau ada hari ini yang mengaku wali syaitan, tapi nggak ada ya. Tapi masih mencari dunia ya, masih terlena dengan kekayaan, itu kemungkinan besar banyak triknya, kebohongan. Artinya di syaitan enggak, di waliullah enggak, sama aja kayak orang-orang pada umumnya, banyakan trik. Ya. Jadi awas jangan salah memahami ayat. Ini salah satu ayat yang disalahgunakan oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Mereka menganggap hari ini saya juga masuk surga. Toh buktinya ada dalam Al-Quran. Sungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dari golongan keduanya, jika beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian mengerjakan amal soleh, maka kita juga masuk surga. Padahal tafsirnya enggak begitu. Tafsirnya adalah innal ladzina amanu bil anbiya'i min qabl, yakni orang-orang yang beriman dengan nabi-nabi terdahulu, walladzina hadu, yakni orang-orang Yahudi. Betul sampai di situ terjemahannya sesuai dengan tafsirnya. Wan nasara wassabiin, dan orang-orang Nasrani, wassabiin, dan golongan dari keduanya, baik Yahudi dan Nasrani, man amana minhum, dengan syarat di antara mereka itu tetap beriman, ya. Beriman dengan apa? Billahi wal yawmil akhir, dengan Allah dan hari akhir, fi zaman nabiyina, di zaman nabinya. Fi zaman, ini yang dilupakan. Tafsir ini yang kadang-kadang dilupakan. Ya. Di zamannya. Tapi kalau sekarang orang Nasrani masuk surga enggak? Orang Yahudi masuk surga enggak? Bagaimana mungkin masuk surga sedangkan iman mereka tidak sempurna? Kenapa kok Ang Didi mengatakan tidak sempurna? Karena mereka tidak mau beriman dengan Nabi terakhir. Maka ibarat wudu, mereka cuma baru mencuci muka doang. Setelah itu menganggap selesai wudunya. Sah enggak? Enggak. Mereka memang sudah wudu, tapi wudunya baru cuci muka. Artinya baru beriman sebagian Nabi. Tapi tatkala Rasulullah turun, dia enggak mau beriman. Ada tendensi di antaranya seperti itu. Saya lebih mulia, keturunan saya lebih bagus, keturunan saya dimuliakan oleh Allah. Padahal mereka enggak sadar kalau Nabi Muhammad pun dari keturunan Ismail. Ismail dari keturunan Nabi Ibrahim. Ibrahim punya anak Ishak. Sebenarnya saudara. Allah a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Hah? Qarun di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Qarun ini best friendnya Fir'aun. Qarun yang punya harta, Fir'aun yang punya kekuasaan. Jadi kekuasaannya itu kuat karena memang disupport oleh salah satunya Qarun. Tapi Qarun itu awal mulanya bukan orang kaya. Awal mulanya itu orang miskin. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam lewat di depan rumah Qarun. Kemudian Qarun minta didoakan. Wahai Nabi Allah, doakan saya. Saya pengen berubah hidupnya. Saya pengen jadi orang kaya. Kata Nabi Musa, jangan. Dengan begini kamu menjadi hamba yang lebih bersyukur dan tawakal.
Ya. Korun memaksa, akhirnya didoakan oleh Nabi Musa. Diberikan keahlian oleh Allah pada waktu itu, keahlian mengolah benih-benih emas. Dari situlah kekayaan Korun semakin bertambah sampai lupa diri. Ya. Kekayaannya itu tidak bisa dimiliki oleh manusia bahkan sampai zaman sekarang. Jadi kalau Korun itu ingin mengambil kunci gembok gudangnya, maka harus dibopong minimal 50 orang bodyguard, kuncinya doang. Gimana dalamnya? Allah. Diingatkan oleh Nabi Musa, ya, suruh menyembah Allah lagi, suruh bersyukur, suruh zakat, suruh sodako, tapi Korun nggak mau. Kenapa harus zakat? Kenapa harus sodako? Ya, jadi zakat dan sodako itu sudah ada ya syariatnya dari dulu. Ini kan hasil dari kerja keras saya. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah beserta hartanya. Sampai di situ ya, paham? Allah alam. Ada lagi? Nggak pernah. Bahaya kalau Nabi Muhammad azan. Ya. Pertama, kalau Nabi Muhammad azan, maka perintah Rasulullah itu hukumnya wajib. Tidak boleh tidak. Kalau Nabi Muhammad azan, maka itu akan jadi amr, akan jadi perintah yang hukumnya wajib. Kalau seandainya ada kita, ya, atau ada para sahabat yang terdahulu, meskipun ada uzur tapi nggak datang, maka tetap akan Kemudian juga tidak selayaknya, ya, memproklamirkan diri, ya, kalau beliau ini Rasulullah dengan cara seperti itu. Dan masih ada alasan-alasan lainnya, ya. Jadi azan itu syariatnya diantaranya yakni dibawa oleh salah satu mimpinya sahabat yang kemudian dilantunkan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Masih ada banyak alasan menurut para alim ulama. Itu salah satu sedikit alasan, ya. Rasulullah tuh ini hitam enggak? Wajahnya hitam enggak? Rasulullah wajahnya bersinar. Kalau kita merujuk kepada hadis-hadis, ya, yang menggambarkan ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Rasulullah itu mempunyai wajah yang tidak panjang dan tidak juga terlalu bulat. Ang Didi nggak pernah menemukan di hadis itu jidatnya hitam, jujur, nggak pernah, ya. Ang Didi banyak baca hadis tentang ciri fisik Rasulullah, tapi jujur Ang Didi tidak pernah yang menemukan hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah itu jidatnya hitam, ya. Tapi juga kita nggak boleh suudzon dengan saudara kita yang jidatnya hitam, ya, nggak boleh suudzon. Karena kalau kita menempelkan kulit di dinding ataupun di lantai dengan waktu yang lama, ya, itu pasti ada bekasnya. Dan bekasnya itu macam-macam. Bukan hanya hitam, tapi juga kadang-kadang benjut. Ya. Artinya kita berhusnudzon, berprasangka baik kepada saudara-saudara kita. Beliau ahli sujud. Sudah begitu saja. Urusan riya atau tidak, itu urusan beliau dengan Allah. Ya. Rasulullah kakinya hitam ada dalam hadis. Karena, ya, kelamaan duduk sholat, ya. Adapun ciri-ciri fisik yang menyebutkan Rasulullah jidatnya hitam, jujur Ang Didi belum ketemu dalam hadis ada atau tidaknya Allah alam. Tapi jujur selama Ang Didi membaca hadis yang membahas tentang ciri-ciri fisik Rasulullah, ya, Rasulullah itu mukanya bercahaya seperti bulan purnama. Rasulullah itu matanya tajam. Rasulullah itu mukanya nggak panjang dan juga nggak bulat. Rasulullah itu bibirnya nggak tipis, tapi juga nggak terlalu tebal.
Rasulullah giginya juga nggak terlalu rapat, tapi juga nggak terlalu senggang. Tapi nggak rapat-rapat banget, nggak terlalu senggang. Ya. Rasulullah itu rambutnya nggak ikal dan juga nggak lurus seperti, ya artinya nggak terlalu keriting dan nggak terlalu lurus, sedang-sedang saja bergelombang. Rasulullah dadanya bidang, ya. Rasulullah punggungnya ini lebar, ya. Ada tanda kenabian punggungnya. Rasulullah apabila berjalan seperti menuruni satu jalan, artinya cepat. Kalau kalian jalannya, tapi nggak bisa dibuat-buat ya. Dulu Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih, salah satu keturunan Umar bin Khattab yang terkenal dengan kezuhudannya, beliau itu pernah ditegur oleh sahabatnya tentang jalannya. Artinya memang nggak bisa dibuat-buat. Jalannya udah begitu, meskipun dianggap jelek oleh orang, ya gimana lagi, emang jalannya begitu. Ya. Karena jalannya itu kadang-kadang membuat ciri-ciri kalian. Seperti Ang Didi jalannya seperti apa kan, seperti apa. Ya. Ada lagi? Ya. Kalau itu kan turunan Nabi kan habaib ya. Kalau turunan sahabatnya sih yang Abu Bakar, Ali. Selama ini sebenarnya dalam agama Islam, ya, dalam agama Islam, kata habaib sendiri artinya tidak dilakobkan. Itu dilakobkan tergantung adat istiadat Islami dalam salah satu tempat. Contohnya aja, jangankan salah satu tempat ya, yang di NU sendiri kadang tidak mengenal, yang di Salafi tidak mengenal artinya lakob ini diberikan dari orang-orang yang tertentu, ya. Artinya bukan dari syariat. Lakob ini diberikan kepada dari orang-orang tertentu, atau yang disebut dengan muhibbin, orang-orang yang mencintai zuriyah Rasulullah. Ya. Karena ada segolongan, ya, jadi kewajiban kita ini mencintai zuriyah Rasulullah. Ya, adapun habib itu lakob yang bukan diberikan oleh syariat, tetapi diberikan oleh kita yang mencintai zuriyahnya Rasulullah, yang disebut muhibbin biasanya secara lughah, ya. Jadi tidak ada lakob dalam syariat sebenarnya, ya. Makanya mungkin ada, kalau dari kalangan zuriyah Rasulullah yang mempunyai faham saudara kita yang salafi, ya mereka tidak disebut habaib lagi, ya, karena memang lakob itu bukan diberikan oleh syariat, ya. Ada dari kalangan zuriyah Rasulullah yang masuk NU, nggak disebut habaib lagi, disebutnya Gusna, nggak masalah, ya. Karena sekali lagi lakob itu bukan diberikan oleh syariat, tapi diberikan oleh orang-orang yang mencintai zuriyah Rasulullah. Itu boleh nggak? Boleh. Itu boleh nggak, boleh, ya. Karena Rasulullah juga sering melakobi para sahabatnya, sering memberikan gelar kepada sahabatnya. Ya, kepada Abdurrahman disebut siapa? Abu Hurairah. Namanya Abdurrahman. Rasulullah melakobi dengan Abu Hurairah. Kepada istrinya Aisyah kadang-kadang memanggil Khumairah. Jadi boleh saja, ya. Jadi lakob itu boleh, dianjurkan, tapi mesti bagus sebutannya, nggak boleh jelek. Bi'sal ismul fusuk ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan itu setelah beriman, memanggil saudaranya dengan panggilan yang buruk. Hadi dipanggil siapa? Wah, ini nggak boleh. Jangan melakobi saudara kita ini dengan lakob yang buruk. Itu tidak dicontohkan, bahkan itu menjadi haram. Ya. Eko dipanggil siapa? Ya. Ya.
Jadi boleh ya, melakobi ini boleh. Bahkan dianjurkan. Maka kita melakobi keturunan Rasulullah dengan Habib, itu anjuran, itu bagus. Supaya kita tahu kalau beliau itu keturunan Rasul. Tapi kalau sudah lakob itu menempel kepada zuriyah Rasulullah, adatnya, ya, kemudian kita melakobi orang lain dengan Habib lagi, padahal dia bukan zuriyah Rasulullah, ini yang jadi masalah. Ya. Ini yang jadi masalah. Secara syariat boleh nggak kita manggil saudara kita Habib? Boleh. Karena Habib artinya apa? Habibi. Habibi apa? Kasihku kan. Sering kalau kita menggunakan bahasa Arab, Habibi ta'al huna. Habibi madza ta'mal. Habibi. Kalau secara bahasa boleh. Tapi kalau dimaksudkan kita memanggil saudara kita Habib dengan menisbatkan dia keturunan Rasulullah, itu haram. Tidak boleh. Ya, jangankan kalian menyambung keturunan kalian ke Rasulullah, menyambung keturunan ke Fir'aun juga kalian nggak boleh. Atau menyambung keturunan kepada orang lain juga nggak boleh. Ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.